jam-jam segini jam-jamnya ngantuk nih. Soalnya kenyang perutnya. Oke, terima kasih semuanya berkenan untuk komunikatif. Ketemu lagi ya. Oke, ya siap-siap untuk kita tidak terlalu lama ya, paling banter 40 menit mungkin kita Zoom malam ini. Tidaknya kita komunikasi. Malam ini kita spesial untuk kuis cepat untuk soal-soal khusus, yaitu soal-soal deret ya, barisan angka, pola barisan angka. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian semuanya sehat semua. Alhamdulillah Oke, sehat, Pak. oke, ya, oke. Saya bukakan soalnya biar nggak berpanjang lebar. Oke, siap-siap. Kita kerjakan setiap soal satu nomor. Kira-kira waktu yang dibutuhkan maksimum hanya 1 menit ya, kurang lebih 50 detik tepatnya. Setiap setiap dikerjakan nanti langsung dibahas ya, nanti langsung dibahas. Bagi yang bisa lebih cepat dalam waktu 30 detik, silakan di chat room. Tetapi yang belum juga tidak apa-apa, kita tunggu sampai 1 menit. Nanti akan terlihat siapa yang dulu dan siapa yang kurang lebih 1 menit. Tidak ada masalah walaupun 1 menit baru mengirim jawaban, tapi saya berharap tidak terpengaruh dengan suasana teman-teman yang sudah celang-celing gitu ngirim ngirim jawaban ya. Tetap fokus, kalau tidak ingin terpengaruh, suaranya dikecilin aja untuk pada saat apa menjawab ya. Pada saat menjawab suaranya dikecilin supaya tidak terpengaruh ya. Begitu. Jadi fokus dan tidak boleh melihat kotak room chat supaya tidak apa namanya mempengaruhi jawabannya gitu ya. Jadi fokus jawabannya yang mana yang kiranya yakin itu benar gitu. Oke, yuk siap-siap. Bentar saya tak masuk Zoom juga pakai HP. Recording in progress. Oke, Oke, silakan. silakan Nomor nomor satu, satu silakan silakan dijawab. dijawab. Waktunya Waktunya paling paling lama lama 1 menit.
Luar biasa teman-teman ini. Mantap. Ada yang hanya 15 detik, ada yang 20 detik, ada yang 30 detik. Mantap, 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 mantap. Luar biasa. Oke, ya cukup. Habis waktunya. 1 menit. Mantap. Oke. Eh, kita coba 3 nomor dulu ya. 3 nomor dulu kita coba, nanti baru kita bahas. Atau 2 nomor. Ya, silakan nomor kedua. Silakan nomor kedua, 26 yang menjawab. Ya, sekarang nomor 2. Dikasih nomor ya. Nomor 2 dikasih nomor ya, biar tahu saya batasnya. Biar tahu saya batasnya. Siapa yang tiga tercepat, 5 tercepat, dikasih nomor. Silakan. Jangan terpengaruh yang lain ya. Selama belum 1 menit, tetap fokus, tetap berjuang. 1 menit itu tidak terlalu lama ya. Masih standar, masih bisa ngejar tingkat kelulusan ya. Jangan terpengaruh. Ya, masih 40 detik. Silakan perjuangkan. Yang lain, ya habis waktunya. 20 bisa menjawab dalam 1 menit. Oke, lanjut nomor 3. Ya, 3 nomor setelah itu kita bahas. 26, 21 tadi, 22 ya. Habis 26, 22 orang. Dikasih nomor ya. Dikasih nomor. Ya, 5 detik lagi. 5 detik lagi. Oke, baik. Habis waktunya. 20 bisa menjawab dalam waktu 1 menit ya. 18 ya. 18 peserta bisa menjawab dalam waktu 1 menit. Oke, jadi tadi pertama 26 peserta, kemudian 22 peserta, untuk soal yang ketiga 20 peserta. Oke,
Cukup. Ya, bagi yang belum ketemu dalam waktu 1 menit, saya yakin bisa juga. Cuman mungkin nambah beberapa detik baru ketemu mungkin ya. Tidak apa-apa kalau tidak harus kurang dari 1 menit ya. Kalau untuk peserta tertentu dengan cara besok ujian prioritas mengerjakan soal. Saya berkali-kali melakukan strategi ini untuk banyak siswa, termasuk siswa SMA. Serius, saya pernah punya murid, saya pernah punya murid dengan saya latih betul cara nembak jawaban, saya latih terus cara nembak jawaban. Jadi ada momen tertentu yang saya berikan paket-paket khusus ujian UTBK itu saya minta untuk nembak. Jadi berbagai pola soal saya ajak untuk nembak. Jadi dalam waktu sekian detik main tembak semua. Jadi memang sengaja saya ajak untuk nembak. Jadi kurang lebih separuh. Separuh saya minta untuk nembak, separuhnya saya minta untuk mengerjakan serius. Dan bab-bab tertentu itu sengaja saya ajarkan dan bab-bab lain sengaja untuk tidak saya ajarkan. Karena sudah kemampuannya memang maksimum itu, tidak bisa saya katrol lagi, dan kemampuannya juga pada materi-materi itu saja potensinya. Sehingga tidak mungkin saya paksa dalam waktu yang hanya 2 minggu, habis keluar dari pondok pesantren, hanya 2 minggu menemui saya untuk dilatih khusus, sementara kemampuannya biasa. Jadi saya minta untuk nembak jawaban. Jadi saya latih untuk nembak jawaban. Berbagai angka saya ajak berpikir kritis, dugaan-dugaan opsi yang itu merupakan kunci jawaban. Jadi separuh lebih. Dan sebelum ujian itu, sebelum mengerjakan, nembak lebih dulu daripada mengerjakan lebih dulu. Ini hikmah lain di balik eh, keikhlasan dalam ujian ya. Artinya ke depan akan saya ajari seperti ini juga. Ketika kondisi tertentu, untuk peserta-peserta tertentu, maka saya berikan cara untuk mengikhlaskan diri dengan eh, nyocok nih karo awake dhewe bahwa kemampuan ini sudah pada puncaknya segitu. Sehingga harus ada solusi lain yang berbasis pada keikhlasan. Nah, keikhlasan dalam mengerjakan soal itu dengan harapan ketika separuh dikerjakan, otomatis waktu 35 menit itu dicurahkan untuk separuh, dan separuhnya tadi langsung ikhlas dengan main tembak yang dilatih. Main tembak yang dilatih itu tidak sembarangan, perlu ada pendampingan khusus, dan ditembak pun setelah ditembaki, nanti itu ada penyamaan jawaban. Sehingga tembakan nanti ada yang mendekati benar dan ada yang benar, dan penyamaan jawaban itu juga ada yang benar. Jadi dua-duanya tetap goalnya tetap penyamaan jawaban, tetapi awalnya penembakan dulu. Nanti eh, seperempat dari setengah yang ditembaki tadi, seperempatnya ngikuti seperempat yang tembakannya mayoritas begitu. Jadi ini tidak mudah, ada pelatihan khusus dengan soal-soal yang betul-betul baru yang tidak pernah tahu, sehingga nembaknya itu bukan karena hafal itu jawabannya. Ini saya terangkan di awal supaya apa? Saya yakin ada banyak peserta yang memang tidak suka hitungan. Ada banyak peserta yang hitungan itu alergi. Saya tahu itu, tahu sekali. Dan tapi tetap masih punya potensi. Entah itu potensinya di gambar, entah itu potensinya di analitik atau penalaran umum, atau soal-soal yang sekedar deret seperti ini saja. Saya yakin masih punya potensi yang masih bisa ambil kurang lebih 20-an nomor. Sehingga kurang lebih separuh main tembak langsung. Dan 20 nomor itu dicurahkan betul waktunya. Sehingga satu soal boleh 1,5 menit. Nah, sehingga karuan yang benar, sekalian benar, karuan yang salah, betul-betul. Tapi ini disclaimer untuk peserta-peserta tertentu. Begitu.
Dan ini pernah saya terapkan. Yang terbanyak saya terapkan ya peserta CPNS. Dan yang saya sangat ini peserta yang baru-baru ini ya anak UTBK ya, anak SMA itu. Dua-duanya tembus, salah satunya tembus di UNER dan satunya tembus di Poltekkes Surabaya. Jadi dua-duanya tembus. Jadi main tembak dengan cara khusus. Maksud saya semuanya jangan sampai ada yang pesimis. Walaupun melihat teman-temannya kok cepet-cepet ya, panjenengan juga bisa. Cuman agak telat dikit gitu aja. Jadi yakinlah bisa. Gitu. Oke ya, kita mulai dibahas. Nomor satu, untuk soal deret atau pola barisan angka, ini judulnya lebih tepatnya nalar pola barisan angka. Jadi kalau SMA, deret itu ada materinya sendiri, judulnya deret aritmatik dan deret geometri. Tetapi kalau untuk yang diujikan di tes-tes penalaran, tes intelijensi, TPA, dan lain-lain, itu bukan deret aritmatik atau geometri yang menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Atau SN. SN setengah N plus 2A plus N min 1 kali B. Bukan itu yang digunakan ya. Jadi soal-soal di tes intelijensi untuk pola barisan angka adalah mencari pola yang bisa diterima oleh nalar perubahan angkanya, di mana polanya itu sudah berulang. Artinya ada pola-pola yang dijadikan sebagai alasan perubahan angka itu masuk akal. Itu tidak bisa dicari dengan menggunakan rumus suku N, tidak bisa. Gitu ya. Jadi langsung dijawab dengan menggunakan nalar perubahan angka. Oke, ada beberapa konsep yang semuanya harus pahami untuk dijadikan sebagai acuan dasar, di mana acuan itu dipakai untuk menjawab kecenderungan otak-atik Gatuk yang pertama. Jadi mau di otak-atik yang bagaimana dulu di awal mencoba itu harus jelas ya. Seperti nomor satu, bisa dicatat ya, bisa dicatat karena kalau rekaman itu panjang, mencari titik mana yang penting itu leren scroll ya, leren golei. Tapi kalau dicatat itu enak punya catatan masing-masing ya. Jadi nomor satu tolong dicatat apa informasi penting sebagai konsep. Karena menjawab dengan konsep itu ibaratnya menguatkan pondasinya. Begitu. Oke ya. Pola deret mau diotak-atik seenaknya juga bisa aja. Cuman melangkah di mana tahap awal yang paling enak. Begitu. Oke, coba pahami. Kalau ada angka turun naik atau naik turun, maka cenderung loncat satu. Paham? Kalau ada angka turun naik atau naik turun, maka cenderung loncat satu. Loncat satu artinya begini. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau sekiranya opsinya beda semua, maka cari salah satu saja dengan menghubungkan ini ya. Ini karena tadi sudah paham ini konsepnya, maka ini ya. Oke, tepat. Berarti loncatnya di situ. Ya. 142 tentunya ambil belakangnya, kali 2 tepat, berulang sudah tepat, kali 2 lagi. Maka di sini 8 kali 2 pas 6. Langsung ambil 6, coret. Begitu. Oke, paham ya? Jadi karena kali 2 maka kali 2. 8 kali 2, 6. Di mana 6 sendirian langsung coret. Kenapa berani begitu? Karena 6 sendirian dan polanya sudah berulang kali 2. Oke. Terus kenapa Pak nggak nyoba tidak loncat dulu alias bersebelahan? Kok langsung tiba-tiba pikiran kita mencoba langsung loncat dulu? Ingat, kecenderungan kalau ada angka turun naik, maka cenderung loncat satu. Oke ya, loncat satu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi,
Langsung ambil satu saja dengan melihat ini. Udah kalau pas ya sudah. Dan tidak perlu dikalikan utuh. 568 kali 2 tidak perlu. Ambil ini saja cukup. Kenapa cukup? Karena sudah berulang. Kali 2 cocok, kali 2 cocok. Tadi panjenengan sudah membuktikan bahwa ini kali 2 itu tepat. Kenapa dibuktikan lagi di sini kali 2? Nggak perlu. Kecuali di sini ada 6 yang lain. Oke, paham ya? Sehingga cara seperti ini tidak sampai 10 detik terjawab. Oke ya? Tetapi pesan saya, yang tidak bisa cepat seperti ini, standar saja. Kalikan apa adanya, dua-duanya dicari, silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih baik yakin daripada tidak yakin tapi buru-buru. Serius. Masukkan pada level diri masing-masing. Jangan dipaksakan. Kalau belum pada level itu, jangan dipaksakan kayak saya mengajarkan. Oke ya? Tetapi konsep tadi menjadi langkah awal supaya otak-atik gadoknya kecenderungannya langsung dapat lebih cepat. Oke ya? Nah, andai kan ada angka yang naik terus atau turun terus, berarti bersebelahan hubungannya. Oke, itu dulu ya. Nah, itu poinnya. Nah, tetapi sebelum mencari selisih plus dan min, pesan saya, lirik dalam waktu 5-10 detik, lihat apakah ada yang pola unik tanpa melihat selisih. Contohnya, kita geser di bawah. Bentar, kita geser ke bawah, ada atau tidak? Oke, ini ada, ya. Nah, ini ada, ini pola unik. Nomor 11, silakan kerjakan. Langsung loncat 11, nggak apa-apa. Ini saya sengaja scroll nyari sendiri ya. Spontan ini ya. Saya spontan juga, sama-sama berpikir. Ya. Nomor 11, ayo. Dalam waktu 10 detik, pola unik. Temukan. Jangan buru-buru mencari selisih. Yuk. Oke, mantap. Oleh teman-teman sudah mulai terbiasa. Yang dimaksud pola unik, di mana? Oke, cukup. Di mana otak kita ajak untuk meluangkan 5-10 detik sebelum kita sepaneng mencari selisih. Ya, sebelum kita sepaneng mencari selisih atau kali atau bagi atau bilangan pangkat atau bilangan pola bertingkat atau pola deret Fibonacci, maka yang pertama kali kita lakukan adalah melihat pola, apakah ada pola yang unik yang tanpa berpikir lama-lama kita tahu perubahannya. Begitu ya? Ini adalah sama, sama, sama. Sehingga fokusnya pada angka yang lain. 1, 2, 4, 3, 5, 6. Tentunya 78. Cuman 87 atau 78. Nah, kan gitu. Ternyata naik, turun, maka 87. Selesai. Begitu. Artinya pola unik itu luangkan dalam waktu 5-10 detik. Kalau sudah 10 detik tidak menemukan itu pola unik, segera tinggalkan, lakukan seperti biasa, mencari selisih dan lain-lain. Begitu. Oke ya? Jadi jangan terlalu sepaneng melihat angka yang mudah, tapi kita berpikir sulit. Maksud saya, pola unik seringkali menjadikan soal yang bonus, maka jangan terlalu tinggi berpikirnya sehingga malah lama. Oke ya, paham ya maksud saya? Oke, kita kembali ke nomor atas. Oke ya. Nomor 2. Saya ingin coba lihat dulu pola jawaban teman-teman yang paling cepat untuk nomor-nomor awal, siapa saja. Oke, Mbak Lila, Mbak Faren, Mbak Nada, Mbak Rohimun, Mas Anjas. Tercepat, tetapi ada yang salah ya, kena C. Kemudian yang bawahnya lagi, ya mayoritas betul, hanya satu yang salah untuk nomor 1.
Mantap, 26 hanya salah satu orang. Mantap. Terus nomor 2. Ya, yang tercepat, 5 tercepat, Dokter Natra, Mbak Dea, Mbak, Mbak Rokimun, Mbak Nina, Mbak Mas Adi, Mbak Nur Khalifa. Tapi Mbak Rohimum beda sendiri ya. Kita cek nanti apakah jawabannya beda tapi benar ya. Oke. Ya, kita kembali ke soal. Asik kan ya? Semuanya aktif? Hampir semuanya aktif ya. Mantap. Oke, nomor 2. Coba perhatikan petunjuk saya tadi. Di soal polanya naik turun ataukah naik terus atau turun terus. Nah, itu ya. Coba lihat dari 175 ini naik. Oke. Ini turun. Oke. Ini naik. Ini turun. Ini naik. Oke ya. Kemungkinan loncat bisa, bersebelahan juga bisa. Kenapa? Angkanya dekat. Nah, angkanya dekat. Gitu ya. Angkanya dekat. Silakan dicoba dulu yang mana. Mayoritas, andai kan ini bersebelahan, nggak apa-apa. Tetapi mayoritas soal yang deretnya lebih dari sama dengan 6, ya, 6 angka maksudnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum lagi ditambah ini dan ini. Kemungkinan loncat. Loncat 1 atau lebih. Oke ya? Maka yang pertama kali dilakukan, ya loncat dulu. Andai kan nggak kena, ya apes. Apes. Tetapi kan saya menyimpulkan dari mayoritas soal. Begitu. Oke ya? Coba kita loncat dulu. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kita buktikan dulu. 175, 216. 175. Berarti 1, ini 4. Berarti plus 41. Apakah ini plus 41 lagi? 257, 216, 216, 14. Cocok ternyata. Berarti betul ini plus 41. 57 tambah 41, 98. Nah, ini jangan main coret. Karena 98 ada 2. Maka harus dicari satunya. Harus dicari satunya. Dengan cara, ya otomatis loncat 1 juga. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. 48, 37. Pas. Ya, 11. Apakah ini pas? 11. Cocok. Berarti 248 ditambah 11. Nah, 9. Jret. 9. Jret. Jret. Begitu. Oke ya? Paham? Terbukti lagi yang kedua. Bahwa ketika naik turun, itu loncat 1. Oke ya? Enak. Ketika lebih dari 6 angka berjejer, loncat 1. Tidak bersebelahan. Ketika naik turun, loncat 1. Maka, cara pertama, nomor 1 dan nomor 2, jangan mencoba otak-atik gatuk bersebelahan. Jangan dicoba dulu, supaya lebih cepat. Nah, oke ya? Paham ya? Nomor 3. Simple, deret, tapi menjengkelkan ketika nyoba 1 kali nggak ketemu, 2 kali nggak ketemu, menjengkelkan memang. Dan membuat baper malah. Banyak peserta yang bisi di deret itu terjebak, nggak pindah-pindah ke nomor lain. Karena apa? Gregetan, pengen ketemu. Apakah ada yang merasa seperti itu? Jujur? Ada, saya yakin. Latih mentalnya supaya tidak gemes terhadap soal ya. Harus ada acuan yang jelas. 1 menit soal deret nggak ketemu, segera tinggalkan. Mau ketokane muda, mau ketokane sulit, segera tinggalkan. Begitu. Sampai saya pesan ke peserta loh, di kertas HVS kosongan dikasih panitia itu ditulisi. Khusus soal deret, 1 menit harus pindah. Sampai ditulisi begitu dalam ujian itu. Tulis, tulis. Kalau nggak jadi korban, tulis. Saya bilang begitu. Ditulis beneran. Hak saya tulis deret karena saya sering jadi korban baper terhadap soal. Ayo buktikan ke saya. Jujur. Nggak usah dijawab dalam hati masing-masing saja. Oke, nomor 3. Nomor 3, sekali lagi. Kadang-kadang ada angka yang berpasangan. Nah, ini ya. Makanya tadi saya bilang
sebelum mencari selisih loncat-loncat, maka 5 sampai 10 detik, lihat sebentar, 5 sampai 10 detik. Apakah ada yang unik dan pola itu berpasangan? Contohnya ini berpasangan, ini berpasangan. Artinya dipisahkan oleh satu angka, dipisahkan oleh satu angka, dan ini berpasangan. Betul kan? Maka berapa kali 2 supaya 112? Jelas belakangnya 6. Kalau belakangnya 6, ini saja. Ini iya, tapi ini 5. 50 kali 100, berarti jrek. Begitu. Oke ya? Mudah-mudahan paham. Ya, nah, begitu. Jadi, ini juga mempercepat langkah. Kalau panjenengan mencari semua hubungan, jatuhnya lama. Memang ini bisa dikerjakan semua hubungan. Kali 2, ini plus 7. Ini min 9. Ini plus 7. Ini min 9. Ini plus 7. Ini min 9. Ketemu nanti ya. Jadi ini ketemunya 56. Ini berarti plus min 9 berarti kan ketemu ini nanti jatuhnya. Jadi plus 7, nanti jatuhnya plus 7 juga. Maka sebelum 56 plus 7 kan 49. Ketemu. Tetapi apakah perlu mencari ini? Kalau nggak perlu ini cukup, maka cukup. Kali 2 saja. Ngapain dicari min 9 dan plus 7? Nah, ini yang jadi apa? Arahan saya supaya kita berpikir kritis cepat dan itu dilatih. Oke ya? Kalau sudah ketemu kali 2, ngapain dicari plus 7 atau min 9 pola itu? Gak ganggu karena ini sudah cukup 56. Paham ya maksud saya? 56 kali 2 kan 112. Begitu. Tadi ngambil belakangnya 6 kali 2 saja. Pak, ini 6 kali 2 ya. 5 kan peluru kan pas ratusan. Kalau 6 kan kebanyakan. Oke ya? Iya. Mayoritas semua yang jawab betul ya. Maksudnya mau yang cepat 15 detik tadi, mau 30 detik benar ya. Oke. Bagus. Tadi yang nomor 3 ya betul C ya. C. Jadi 20-an peserta menjawab C. Nomor 3 benar semua. Tetapi yang tercepat nomor 3 Mbak Dea, Mbak Armi Budi, Mbak Vira, Mbak Ega, dan Mbak Is. Ya, itu. Ada satu yang salah, ya. Jawab B, nomor 3. Sama Mbak Nur Khalifa, Mbak Anindiyah, kurang tepat ya. Artinya, ketepatan penting, tetapi siapa yang tepat tapi cepat, itulah yang progresnya lebih cepat, lebih baik. Oke, cukup. Lanjut sekarang nomor 4. Siap-siap uji kecepatan lagi. Siap-siap. Menarik belajar seperti ini. Kalau panjenengan belajar sendiri itu beda, udahlah beda. Karena nggak ada tekanannya, nggak ada mental nguji kecepatannya. Padahal besok ujian itu tekanannya besar. Mental harus dilatih, serius. Ya, nomor 4. Ayo, silakan. Mulai dari sekarang. 141, Ada yang saking semangatnya sampai disuarakan. Nggak apa-apa. Yang lain jangan jengkel ya. Bagian dari godaan ujian. Saya kasih kesempatan 1 menit. Ya, walaupun sudah ada yang jawab, yang lain jangan terpengaruh. Belum tentu yang cepat benar. Belum tentu ya. Pak, HP ku elek, Pak. Gak iso wis kadung nyambung ini. Oke, mantap. Baru 30 detik, sudah 15 yang bisa jawab. Luar biasa. 20 detik. Nambah 3 orang.
Balik tambah Tiga tanda. orang 30 detik. 3 orang 40 detik. Ya, 10 detik lagi habis waktunya. 5 detik lagi. Oke, habis waktunya ya. Jadi hanya 3 orang yang 1 menit. Kemudian kurang lebih tadi 3 orang juga 50 detik. Kemudian 3 orang juga tadi kurang lebih 40 detikan. 3 orang juga tadi 30 detik. Kemudian 20 detik tadi kurang lebih 10 lebih orang. Mantap ya. Oke. Jadi kalau dibuat rata-rata, intinya 1 menit itu ada yang bisa menjawab kurang lebih 20-an. Nah, ini 1,5 menit masih ketambahan 5 orang lagi. Artinya ada 5 orang yang bisa menjawab. Oke ya, sampai 1,5 menit. Apakah salah 1,5 menit? Enggak salah. Asal jangan berambisi. Ikhlaslah melihat potensi diri, besok ujian manut ikuti arahan saya. Kalau memang Anda levelnya saya masukkan dalam level yang hanya mampu mengerjakan 25, ikuti 25. Serius, saya tidak mungkin sembarangan. Oke ya? Oke, yang tercepat, ampun Pak kalau deret angkanya besar. Ini yang sering keluar di tahun 2021, itu deretnya besar-besar ya. Tetapi di 2023 kemarin tidak semuanya besar. Memang angka besar itu membuat kita panik, makanya kita harus latih soal yang sering membuat kita Ya, panik. tapi Oke, nomor 4, lagi-lagi polanya. Coba lihat, saya bilang apa? Naik turun, ataukah naik terus atau turun terus. Kalau naik terus atau turun terus, kecenderungannya adalah loncat bersebelahan, sebelahan saja. Tetapi ketika naik turun, kecenderungannya loncat satu, ya, loncat satu. Oke, ini turun, naik, turun, naik, turun. Nah, kemungkinan loncat, kemungkinan ya, kemungkinan. Oke, jadi ini ke sini mungkin ya, mungkin. Nah, ini ke sini mungkin ya. Jadi ini 114, 16, cocok ternyata. Nah, andai kan kecenderungan begini, tadi pasti teman-teman akan cepat sekali. Ya, 6 tambah 6 hasilnya 2. Kalau di sini 2 sendirian, jret, sampai 10 detik. Begitu. Oke, bagus ya. Jadi ini kalau plus 16, ambil belakangnya saja 2. Nah, ini 2 sudah. Kenapa kok berani? Karena sudah membuktikan bahwa ini plus 16 sudah berulang. Dan di sini nggak ada 2 yang berulang. Oke ya? Nggak perlu dicari ini. Buang-buang waktu. Oke ya? Nomor 5. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau naik terus dalam jumlah yang panjang, curigai. Jumlah yang besar, curigai. Bilangan berpangkat. Ada kaitannya dengan bilangan berpangkat. Kalau naik terus, tetapi dalam jumlah yang besar, ada curiga bilangan berpangkat dan bersebelahan. Karena naik terus. Nah, hubungannya bersebelahan atau terhadap dirinya sendiri. Oke, itu ya. Konsepnya ditarik. Silakan. Oh, cepat sekali. Ada yang 15 detik kejawab. Yang lain jangan terpengaruh ya. Teman-teman, ini ada yang bisa dalam waktu 20 detik, 10 orang. Mantap, 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 mantap. Oke, luar biasa teman-teman. tiga pangkat Mudah-mudahan dua. kecepatan dan ketenangan yang mayoritas teman-teman bisa diterapkan di ujian ya. Karena saat latihan bisa, ujian belum tentu kondisinya tenang dan cepat ya. Ini fakta. Besok akan saya latih mentalnya ya. Saya latih mentalnya. Oke, cukup. Ya, 10 detik lagi, 1 menit. Kita nggak bisa sampai lama-lama ya. Sekarang sudah jam 9. Ya. Mungkin hanya sampai nomor 10 saja ya.
Ini sifatnya kuis sebetulnya, tidak bisa lama. Oke, cukup. Ya, yang tercepat nomor 5 tadi. Apa? Yang tercepat nomor 5, Mbak Armi Budi, Mas Gilang, Mbak Nada, Mas Hendra, Mas Vicky, Mas Ahmad Nur Wahid, Mbak Hani. Oke, 7 orang tercepat itu. Dan di semua, saya yakin benar ya. Oh, ada yang terakhir yang jawab E ya. Oke. Jadi soal seperti ini, saya tadi bilang apa? Ini 36, jelas fokusnya di sini dulu, 6 kuadrat. Nah, di sini menjadi 72, itu gimana? Ya ke sini jatuhnya. Kalau nggak ke sini, kesulitan. Nah, ini 5184 itu kaitannya dengan angka 2, itu apa ya? Nah, gitu maksud saya. 72 kuadrat, ya. 72 kali 72 ya. 4, 14, 4, 49, 50. Ya, 5184 pas ya. Oke, sehingga di sini angkanya 72 kuadrat. Di sini 6 kuadrat. Nah, di sini 72 ini dari mana angkanya? Ternyata kali 2. Kali 2. Kok bisa tahu? Ini kali 2. Ya buktikan, ini kali 2. Nah, cocok kan? 5.000 menjadi 10.000. Curigai belakang 4 ke 8 kali 2. Begitu. Maka ini kaitannya kali 2. Begitu. Maka ini harus kali 2. 3 kali 2, 6. Terus di sini dapatnya 6 kuadrat karena dari angka ini. Kali 2 hasilnya kuadratin. Kali 2 hasilnya kuadratin. Gitu ya. Oke. Ya, nomor 6. Nah, ini naik terus. Nah, kira-kira bersebelahan atau tidak? Nah, saya tadi kan bilang, ini 6 angka berlebih, tapi naik terus. Kira-kira dicoba bersebelahan atau loncat? Nah, ayo coba buktikan. 16, 17, 8, 56, Tepat. Oke. Ya, silakan jawab. Silakan. Konsep saya tadi tepat ya. Konsep yang saya tarik sering ya, sering bukan pasti ya, sering. 80% lebih konsep yang saya tarik sering benar ya. Ayo, kok lama tuh Ben? Kok lama? Ini pasti sepaneng ini. Ngitungnya sepaneng ini. 12, Ngitungnya sepaneng ini. berarti 159. Sepaneng ini. Gak ada yang ngirim jawaban. Ya, baru ngirim. 40 detik, baru ada yang ngirim 1. 159. Sepaneng. Oke. Sepaneng ya. Baik, silakan dicari. Ya, silakan dicari. Saya mencoba untuk otak-atik. Saya ingin buktikan dulu ya. Kalau dikurangi 36, 61. Kalau dikurangi 52, nggak cocok. Ya, kok 61. 12 dikurangi 6. Iya, betul ya. Nah, betul. Kalau dikurangi ini, 52, 7, 1. 52 dikurangi 36 ya. 6, 1. Ini dikurangi 95, 7, 95, 11, 11 dikurangi 9, 2, 27. Dikurangi 22, 8, 2. Oh, naik ya. 18. Naik ya. Iya. Selisihnya naik terus ya. 16, 17, 18 ya. Ini selisihnya
plus 6 dan 16. 17. Ini selisihnya plus 17. Ini selisihnya plus berapa? 95 dikurangi 69. 1, 28. 2, 8, 21. Sebentar. Kok saya bingung? Jengkel. Bangkit. Oke ya. Bentar. Loncat dikurangi 36. 3, 3. Dikurangi 36. 3, 3. 11 dikurangi 6, 5. Kurangi 69, 11. Ya betul. Enggak, berarti bersebelahan ya. 36, 39, 3. Bingung nih. Iya betul ya. Betul. Polanya gampang ya sebetulnya. 16, 17. Terus 26, 27. Itu toh harusnya 18, 19. Gitu ya. Iya betul-betul. Gampang kok. Sudah betul kan Kakak, tadi saya duga. Jadi eh, dari awal saya menduga bahwa ketika angkanya naik terus atau turun terus itu bersebelahan, tidak loncat maksudnya ya bersebelahan. Kita buktikan bahwa ini dengan ini itu naik 16, 17. Kemudian ini dengan ini itu naik 26, 27. Terus ini naik lagi ini dengan ini. Nah, ternyata ini ke sini polanya 18. Berarti ini 19. Begitu. Jadi ini 5, 9. 5, 9. 5, 9. Oke ya. Berarti nanti yang di bawah dia akan ke sini 28, 29. Begitu. Jadi 159 ditambah 28 berarti 187. Oke ya? Berarti ini. Ini. Oke. Sulit ya, sulit. Tetapi kalau dasarnya dari awal saya bilang bahwa kalau naik terus kecenderungannya itu bersebelahan, turun terus kecenderungan bersebelahan, maka ikuti dulu acuan konsep yang saya jadikan arahan, maka ikuti dulu. Perkara nanti kita nyimpulin, pokoknya ketika sudah dicari selisihnya. Pak yakin nggak Pak itu selisih? Kenapa kita nggak berpikir kali? Oke, saya sudah pernah bilang bahwa ketika angkanya berubah lebih dari atau sama dengan 2 kali lipat, maka kecenderungannya kali atau bagi. Ketika angkanya kurang dari 2 kalinya, maka kecenderungannya plus atau min, tergantung turun atau naik. Udah, ini acuannya. Begitu. Maka jangan buru-buru mencari kali. Loh Pak, 36 ke 52 kan agak jauh. BE kali Pak, BE kali. Duh repot lek mana. Jarang soal perkalian dengan tidak bilangan bulat itu. Makanya kenapa kalau 2 kali itu cenderung kali, 2 kali lipat cenderung kali. Karena 2 kali ya artinya bilangannya bulat, 2. Kalau kalinya 1,5, 1,2, 1,5 jarang lah soal kayak begitu. Oke ya? Lanjut. Nomor 7. Ya, nomor 7 silakan. Menarik ini angkanya. Menarik angkanya. Sedikit tapi menjengkelkan karena angkanya di depan. Banyak yang salah ya, nomor 6 tadi. Oke. 17. Oke, sampai nomor 10 aja ya kita.
Oke, sudah ada yang jawab 4 orang. 30 detik, 5 orang. 30 detik, 6 peserta, 7 peserta. 1, 8, 7, 7, 8, Ya. Oke. Ya, luar biasa semangatnya teman-teman ya. Banyak yang ikut. Poso-poso enak-enak turu ini. Warah kotengnya. Oke. Ya, luar biasa. 50 detik, 18 yang jawab. 7, 8, Oke. 9, Ya. 9. Di luar 30 peserta yang belum bisa jawab dalam 1 menit, nggak apa-apa ya. Nggak usah gregetan ya. Saya tadi sudah pesen ya. Nggak apa-apa walaupun 1 menit lebih ya. Oke, cukup. 5 detik habis waktunya. Ya. Naik turun, loncat 1. Oke. Ini eh, lagi-lagi lihat pola dulu. Lihat pola dulu ya. Lihat pola dulu. Kalau ada angka yang kayak begini, itu kira-kira terkait enggak ya? Kait dikali 3, cocok. Kali 3. Ya. Jadi ini kali 3 cocok. Oke. Apakah ini kali 3 juga? Berulang. Iya, cocok. Nah, gitu ya. Jadi angka yang paling enak dilihat kan ini dan ini. Maka curigalah ini berpasangan. Apakah kali 3 berulang? Di mana letak berulangnya? Nah, begitu. Oke ya. Ternyata di situ berulangnya. Maka ini berpasangan dengan ini. Nah, lupa. Ini jauh ini Pak. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya dicari hubungannya aja. Mau turun bagi atau mau turun selisih. Ya. 7 dikurangi 1, 6. 8 dikurangi 2, 6. Oke, berarti selisih. Nah, begitu caranya. Jadi mata kita dalam mempercepat, 7 dikurangi 1 itu 6. 8 dikurangi 2 itu 6. Oh, berarti mungkin pengurangan. 78 min 17. 1, 6. Apakah 87 min 26? Cocok, 61. Cocok. Nah, oke. Tetapi yang dibutuhkan bukan plus min 61. Tetapi ini yang dibutuhkan. Kali 3. Oke ya? Berarti 87 dibagi 3. 2. Otomatis 2. 2 kali 7 ya. 2 tuh 7 ya. 6. 2, 7, 9. Oke, 29 ya. Jadi 29 kali 3, 87. Begitu ya. Makanya kenapa angka yang kiranya itu bisa dijadikan acuan, ini kali 3, terus kok berulang di sini kali 3, maka dengan jarak 1 angka kali 3, maka di sini ketemu. Tanpa melihat hubungan ini, karena apa? Hanya butuh 1 angka, begitu. Oke ya? Nomor 8. Yuk siap-siap lagi. Coba saya cek nomor 7, siapa yang tercepat 10 besar. Oke, Mas Indra, Mas Ahmad Nur Wahid, Mbak Nur Khalifah, Mas Vicky, Mas Anjas, Mbak Faren, Mbak Awang. Oke, Mas Awang. Oke, cukup. Mantap. Lanjut. Nomor 8. Iya, silakan 3 nomor lagi selesai ya kita. Paling hanya 5 menit lagi selesai. Wih, cepat sekali. Naik terus ya, maka curigai bersebelahan ya. Curigai, tapi belum pasti ya. Naik terus curigai bersebelahan. Mantap. Oke, saya tidak menunggu lama-lama ya.
Cari paling belakang aja dulu. 65 tempelin 7. Oke ya? Nah, ini dikurangi 49. Berapa ini? 6, 1. Ini dikurangi 42, 7. Nah, cocok kan? Ini berarti apakah berulang? Min 16. Begitu. Ini berulang tidak? 96. 7. Ternyata cocok ya. Nah, berulang kan sudah cocok 7, 7. Oke, mana yang kita jadikan acuan? Oke, yang kita jadikan acuan ya 7 aja sudah kelihatan berulang. Begitu. Acuannya ini jelas ya. Plus 7. Plus 7. Nah, berarti lompat di sini plus 7. Nah, gitu ya. Nah, di sini nggak ketahuan. Nggak ketahuan di sini ya. Plus 7. Sorry. 142 di sini 16 ya. Dicari dulu 16. 142 dikurangi 16. 6, 3, 2 ya, 26. Oke, 126. Ini dan ini ya. Oke. Maka 126 berarti min 7. 9. Oke, berarti ini 9. Jelek. Gitu ya. Oke. Ya, yang tercepat siapa? Nomor 8, Mbak Armi Budi, Mas Hendra, Mbak Hani, Mas Gilang, Mas Ahmad Nur Wahid, Mbak Lila, Mas Awang, Mbak Caca. Oke, bagus. Lanjut. Nomor 9. Nah, ini. Ayo cepat, cepat. Ini pola unik. Pola unik tidak ini? Enggak ya? Enggak pola unik. Oke, silakan coba jawab. Empat. Naik terus atau tidak? Tidak, ya. Kalau tidak naik terus, naik turun berarti loncat Dikurangi, kecenderungannya, begitu ya? Oke. Loncat tidak dikurangi, ini. Loncat tidak. Nah, dikurangi turun, 4 naik, turun. dan kurangi Turun, 3, naik, 5, turun, turun. 2, 5. Oke ya. Naik, turun, naik, naik, turun, naik, turun. 256. Iki Oke ya. Jadi min. soal seperti ini sama sebetulnya konsepnya. Lihat mana yang kalau dihubungkan itu ada keteraturan, mau naik terus atau turun terus. Misal, ini dengan ini, itu kan naik, ternyata naik lagi, terbukti dia. Maka ini juga, ini dengan ini turun, turun lagi. Berarti kemungkinan loncat satu, kayak begini. Oke ya? 4, Maka dicari 1, jawaban yang ini ya. Yang ini berarti. Nah, ini. Oke. Kemudian ini 2, 1, dikurangi 63 berarti 21. Apakah terbukti? Iya, cocok. 5, Berarti terbukti 21, maka 1, 2, 7, 2. 5. Tuh, langsung lah. Ini. Kok beda sendiri? Oh, kalau beda ya sudah coret. Kok gampang? Iya, yang benar ya. Jengkel kadang-kadang nek kegampangan di situ, ini terus curiga. Maksudnya curiga itu terus ingin ngerjain ini gitu loh. Ya, benar ya. Betul. 4, Ya, oke. Yang tercepat? Yang tercepat nomor 8, nomor 9 ya. Mbak 4, Mbak Syafila, Mbak Vila, mantap. Dr. Natra, Mbak Armi, Mbak Nada, Mas Hendra, Mas Gilang,
Barokimun. Oke, mantap. Lanjut, satu nomor lagi ya, terakhir. 67, nomor 10. 254. Nah, ini hanya diketahui 4 angka. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah kecenderungan loncat 1 atau loncat 2? Ayo. Naik. Naik. Naik, turun, naik. Nah, berarti loncat 1. Ya, loncat 1, nggak bersebelahan. Curiganya di situ, ya. Curiganya, ayo sambil dikerjakan ya. Naik, turun. Naik. Berarti hubungannya ini dengan ini. Mungkin ya. Mungkin. 27. Coba ini dengan ini, apakah cocok? Nah, begitu. Memang harus dicoba ini. Harus dicobakan dengan ini supaya cocok atau tidak. Jelas ya? 287 berarti 0, 1, 1. Nah, apakah ini Ya. 110 pas 7, 7, 1? Nah, ini 177. Apakah pas 177 dikurangi 110 hasilnya 67? Cocok. Tepat sekali, bro. Seriat. Nah, sampai detik ini konsep saya terbukti. Padahal saya tidak lihat. Soalnya dari 11 ini saya tidak melihat. Apakah Pak, cocok dengan konsep yang saya sebutkan di awal tadi? Pak mau Begitu ya? tanya, Ya. Tanya apa, Mbak? itu kan naik naik terus ya Pak harusnya. Mana Yang naik terus? dua 2554, 287, 364, 397, ya memang naik terus. ya. Maksudnya kecenderungan ini juga naik. Kecenderungan ini juga naik. Ada 6 angka berjejer. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada 6 angka berjejer, itu bisa loncat 1, itu peluang yang paling besar. Makanya dari tadi Iya Pak. saya bilang, kalau ada 6 angka atau lebih berjejer, itu kecenderungannya loncat 1. Loncat 1. Tetapi, perhatikan loncatnya itu naik terus atau tidak. Nah, ini coba dihitung berapa angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebih dari 6 angka. Kenapa lebih dari sama dengan 6 angka itu loncat 1 memenuhi syarat? Karena ketika hanya 5 angka, perhatikan kalau 5 angka, apakah masuk akal 5 angka itu loncat? Karena belum berulang. Begitu. Sehingga kalau 5 angka ini berapa, maka pasti bersebelahan. Pasti. Gak mungkin loncat. Gak mungkin. Ya, bersebelahan atau terhadap dirinya sendiri. Begitu ya. Jadi seperti ini naik terus memang. Tetapi karena angkanya lebih dari sama dengan 6, maka dulukan loncat. Begitu ya. Kalau naik turun, jelas mau 6, mau 8, loncat 1. Begitu ya. Oke. Nomor 12, turun terus. Bersebelahan. Ya, bersebelahan atau loncat. Ya, turun terus, bersebelahan atau loncat. Tetapi buktikan, ketika ini 6 angka atau lebih, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, loh, 7, 8, ada 8. Maka boleh begini. Boleh. Tetapi perubahan ini ke sini, apakah teratur? Turun terus. Nah, kalau turun terus, oke. Teruskan aja. Lanjutkan. Berapa? Bagi 5. Bagi 5. Bagi 5 cocok. Nah, ketemu kan? Nah, sendirian langsung coret. Begitu. Oke ya. Kalau enggak yakin karena jam terbangnya kurang, maka jangan. Ini buktikan. 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 Dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5 juga. Berarti 4 ya. Oke, betul. Terbukti. Oke. Lagi. Ada soal yang kalau bisa dalam waktu cepat, buat. Ini kayaknya. Saya lihat aneh soal ini. Yuk, silakan. Silakan. Nomor 15.
Hebat kalau bisa dalam waktu cepat. Angkanya kecil, tetapi menggelitik soalnya ini. Sekilas aneh soal ini, tapi saya yakin ini ada sesuatu yang dibalik keanehan angka ini. Ayo. Loh, ono sing iso wisan. Wih, mantap. Pasti ingat ini pesan saya. Pesan apa dulu? Pernah saya memberikan konsep. Kalau angka kecil, polanya aneh atau unik. Apakah itu? Namanya deret Fibonacci. Ayo, kita buktikan. Deret Fibonacci adalah ketika ini ditambah ini, hasilnya ini. Ini ditambah ini, hasilnya ini. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Oke, terbukti. 58. Mantap. Enggak bener salah. Cepet salah. Si, rekapitulasi. Mantap. Betul. Nah, betul kan Mbak Lisa ingat pesan saya. Ya, nggih, Pak, ingat. Itu dari Fibonacci. Pokoknya kalau pesan-pesan saya rajin mengikuti, hal-hal yang menjadi konsep itu bisa ditarik. Coba, bagi yang tidak pernah tahu bimbingan tentang deret sebelumnya, kemudian saya ajak untuk kuis, konsep-konsepnya belum pernah dapat dari saya yakin 611 jungkel-jungkel nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena banyak peserta di luar sana itu nggak nyangka, cari selisih nggak ketemu, pola unik nggak ketemu. Oh, iki. Kapan-kapan saya kasih tantangan soal barisan angka yang diujikan di tes BUMN. BUMN. Ngeri ya, mencari angka yang salah. Pusing jenengan semua. Saya khawatir soal kayak gitu diujikan di CPNS. Mencari angka di pola barisan yang salah. Lebih sulit daripada mencari yang benar. Serius, lebih sulit. Nah, oke ya, jangan sekarang, kapan-kapan saja. Oke, udah itu saja dari saya. Terima kasih semangatnya. Cukup 1 jam sudah lebih dari cukup ya. Terima kasih keaktifannya, antusiasnya. Semoga berkah di saat ngantuk-ngantuk. Saya akhiri sekian saja dari saya. Mohon diulang. Dan sisa soalnya silakan dikerjakan ya. Nanti saya share. Silakan dikerjakan, menjadikan PR. Besok boleh, lusa boleh dikerjakan, dituntaskan. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tetap soalnya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.